Bab 6. Namun, Wira tidak memedulikan peringatan Hasan. Dia malah berkata sambil tersenyum, "Pak Agus, bisa saja aku bagi ikannya untukmu. Tapi kamu juga harus tanggung sedikit utangku. Kalau nggak mau bantu aku tanggung utangnya, kamu boleh bagi sedikit tanahmu padaku. Soalnya, tanahku juga sudah dijadikan jaminan." Dasar anak tak tahu diri. Selesai berbicara, Agus pun pergi dengan marah. Dia hanya menginginkan seekor ikan Wira, tetapi Wira malah menyuruhnya untuk bantu menanggung utang dan juga meminta tanahnya. Kenapa si pemboros itu begitu tidak tahu malu? "Pak Agus, jangan pergi. Aku cuman bercanda, jangan marah dong," teriak Wira. Ikan yang didapatkan Wira hari ini sangat banyak. Dia tidak akan menolak siapapun yang meminta ikan padanya. Namun, dia tidak akan menerima orang yang menuntut sesuatu dengan alasan yang tidak masuk akal. Agus sudah marah. Setelah mendengar ucapan Wira, dia juga tidak menoleh. Warga yang mengerti maksud Wira pun tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Wira pun berkata, "Para warga sekalian, kalian juga tahu soal masalahku. Aku harus menjual ikan-ikan ini untuk bayar utang. Jadi, aku nggak bisa bagi ikannya hari ini. Tapi abis aku lewati rintangan ini, aku pasti bakal bagi-bagi ikan buat kalian semua." Setelah mendengar ucapan Wira, semua warga pun bubar dengan perasaan gembira. Meskipun mereka juga hidup susah, setidaknya mereka tidak mempunyai utang sebanyak 40.000 gabak. Selain orang yang berhati jahat, mana ada orang yang tega mengambil keuntungan dari Wira pada saat-saat seperti ini. Setelah melihat tindakan Wira, Hasan juga mengangguk pelan. Hubungan sesama warga sangat penting. Cara Wira menyelesaikan masalah ini sangat bagus. Meskipun tidak membagi ikan kepada para warga, dia juga tidak menyinggung mereka. Setelah semua orang bubar, mereka berlima pun melanjutkan perjalanan ke rumah Wira. Ikannya banyak banget. Saat melihat 10 ember ikan yang dibawa pulang Wira, Wulan sangat terkejut. Dia menatap Wira dengan berlinang air mata. Ternyata suaminya memang punya teknik rahasia menangkap ikan. Dia benar-benar punya cara untuk bayar utang. "Gadis bodoh, untuk apa kamu nangis?" Wira menyeka air mata di wajah Wulan, lalu berkata dengan lembut, "Cepat buat serabi lagi. Malam ini, kita masih bisa makan ikan." Setelah menerima perlakuan lembut Wira, Wulan pun tersipu. Dia menjawab dengan suara kecil, lalu buru-buru berlari ke dapur. Danu, Dodi dan Sony sangat iri. Di seluruh Kabupaten Uswal, tidak ada wanita yang bisa menandingi kecantikan istri Wira. "Wira, kami sudah sarapan di rumahmu tadi pagi. Malam ini, kita makan di rumah saja." Selesai berbicara, Hasan menuangkan semua ikannya ke gentong air, lalu melambaikan tangan kepada kedua putranya. Danu dan Dodi sebenarnya masih ingin makan ikan, tetapi mereka juga langsung pergi tanpa ragu. Mereka sudah puas bisa dapat makan ikan pagi tadi. "Benar, ayo pulang." Sony juga malu untuk tinggal setelah melihat ketiga orang itu pergi. Namun, Wira malah menghentikan mereka. "Jangan pergi dulu, selain makan, masih ada kerjaan lain." Hasan pun menghentikan langkah kakinya. "Kerjaan apa?" Wira berjalan ke depan gentong yang berisi ikan yang dia tangkap kemarin, lalu berkata, "Bantu aku ikat ikannya jadi begini." Begitu melihat ke dalam gentong air, keempat orang itu pun terkejut. Kepala dan ekor ikan yang ada di dalam gentong air diikat membentuk busur dengan tali rami, sedangkan insang mereka mengapung di atas air. Namun, semua ikannya masih hidup. Biasanya, ikan yang ditangkap dari sungai akan mati setelah dibiarkan selama beberapa jam. Akan tetapi, ikan yang ditangkap Wira kemarin malah masih hidup sampai sekarang. Wulan yang berada di dapur juga penasaran. Wira pun menjelaskan, "Ini namanya teknik busur ikan. Kalau kepala dan ekornya diikat begini, oksigen yang dihirup insang bisa lebih banyak. Jadi, biarpun cuman ada sedikit air, ikannya juga nggak bakal mati karena kekurangan oksigen." Kekurangan oksigen. Keempat orang itu terlihat bingung, tetapi juga sangat gembira. Mereka tidak mengerti arti oksigen, tetapi mereka mengetahui dengan jelas perbedaan harga ikan yang masih hidup dan yang sudah mati. Hasan langsung menjawab sambil melambaikan tangannya, "Kalau gitu,
Kita langsung ikat saja sekarang. Nggak bakal lama kok. Buat apa makan lagi? Wira berkata sambil tersenyum. Teknik busur ikan harus dilakukan 2 kali. Pertama-tama, kita ikat dulu ekornya. Setelah lewat 2 jam, kotoran di dalam tubuh ikan bakal keluar. Abis itu, kita baru buka ikatan ekornya untuk ikat lubang pengeluarannya. Dengan begitu, daging ikannya bisa jadi lebih segar dan empuk. Keempat orang itu memperhatikan ekor ikan dengan saksama. Ternyata memang ada bekas 2 ikatan. Dodi langsung berkata dengan kagum, "Kak Wira, kenapa kamu bisa mengerti begitu banyak teknik yang luar biasa?" Memangnya masih perlu tanya? Sony langsung berkata dengan penuh percaya diri. Wira itu seorang pelajar. Dia pasti belajar soal teknik rahasia menangkap ikan dan teknik busur ikan dari buku. Wira, betul, kan? Wira tersenyum sambil mengacungkan jempolnya. Kamu memang pintar. Hehe, Sony langsung merasa bangga karena dipuji seorang sarjana. Saat mereka selesai mengikat ikan, makan malam mereka juga sudah siap. Serabi yang hangat dan ikan goreng sudah disajikan di ruang utama. Wulan tetap makan di dalam dapur. Pada zaman ini, wanita biasanya tidak makan dengan duduk di meja. Setelah bekerja seharian, kelima pria itu pun menyantap makanan mereka dengan lahap. Meskipun ini sudah ketiga kalinya Hasan, Danu dan Dodi menyantap ikan dalam 2 hari ini, mereka masih terlihat sangat bersemangat. Sony yang sudah ingin makan ikan selama 2 hari juga makan dengan lahap. Namun, dia tiba-tiba menangis. Wira pun buru-buru bertanya, "Sony, kamu kenapa?" "Nggak apa-apa, Kak Wira." Dodi berkata dengan terus terang, "Semalam, kami sekeluarga juga makan sambil nangis. Soalnya sudah lama banget kami nggak makan daging." Begitu mendengar ucapan Dodi, Hasan langsung memelototinya. Dodi pun buru-buru menunduk dan lanjut memakan ikannya dalam diam. "Aku teringat orang tuaku." Sony menyeka air matanya. Lalu lanjut berkata, "Sebelum mereka meninggal, aku tanya mereka pengen makan apa. Mereka bilang pengen makan daging. Soalnya mereka belum pernah benar-benar menikmati daging. Mereka pengen tahu gimana rasanya makan daging sampai kenyang. Awalnya, aku kira aku bakal seperti orang tuaku. Aku nggak ngangka hari ini aku bisa makan daging sampai puas." Sony menggigit serabi dan memasukkan sepotong besar ikan ke dalam mulutnya. Dia makan sambil menangis, seolah-olah sudah gila. Hasan, Danu dan Dodi tidak menertawakannya. Ekspresi mereka juga terlihat sedih. Warga desa tidak mempunyai banyak penghasilan, tetapi harus membayar pajak dan kerja rodi. Jangankan makan daging sampai kenyang, bahkan ada banyak warga desa yang tidak pernah makan kenyang seumur hidupnya. Namun, hidup mereka akan berubah setelah mengetahui teknik rahasia menangkap ikan. "Sudah 2 jam. Aku pergi ikat ikan dulu." Selesai berbicara, Hasan pun pergi mengikat ikan. Danu juga diam-diam mengikutinya. Malu-maluin saja, Sony menyeka air matanya sambil membereskan peralatan makan mereka. Dodi juga membantunya. Saat melihat keempat orang yang sedang sibuk itu, Wira merasa sangat sedih. Mereka adalah orang yang paling rajin di era ini, tetapi juga merupakan orang yang paling miskin dan menderita di era ini. Mereka sudah melakukan upaya yang sangat besar dan melakukan pekerjaan terberat di dunia ini, tetapi mereka tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar. Setelah selesai mengikat ikan, mereka berempat pun pulang ke rumah masing-masing. Sony pulang ke rumah Kak Surya dan mengetuk pintu. Begitu membuka pintu, istri Kak Surya yang bernama Sinta itu berteriak sambil memegang sapu. "Dasar pecundang. Sudah curi telurku masih berani pu. Nih, selama ini, Sony hanya bisa diam saat dimaki kakak iparnya. Sekarang, dia bisa dengan bangga melemparkan kedua ekor ikan kecil itu ke dalam rumah mereka." 2 ekor ikan hidup yang beratnya masing-masing sekilo itu menggelepar di atas lantai. Sinta buru-buru menangkap kedua ekor ikan itu. Lalu sikapnya terhadap Sony juga langsung berubah. "Sony, kenapa malam banget pulangnya? Sudah makan belum? Sini kubuatin serabi." "Nggak usah. Aku sudah kenyang makan daging." Setelah itu, Sony berjalan dengan lambat ke kandang sapi sambil berkata, "Keluarkan baju dan sepatu baru kakak. Besok aku mau ke kota." Kelak,
Selama ada aku di rumah, keluarga kita bisa makan daging tiap hari. Apa? Sinta langsung tercengang. Omong kosong apa yang sedang dibicarakan Sony. Bahkan pemimpin kabupaten juga belum tentu bisa makan daging setiap hari. Sony berbaring di dalam kandang sapi dan menyelimuti dirinya dengan sebuah selimut yang sudah robek. Di sampingnya, ada seekor sapi tua yang sedang mengunyah rumput. Dia menatap bintang di langit sambil bergumam. Ayah, ibu, putra kalian sudah bangkit. Aku bakal jadi orang sukses. Kalian pantau saja aku dari langit. Tahun baru nanti, aku bakal persembahkan daging untuk kalian. Di sisi lain, Wira dan Wulan sudah selesai mandi. Mereka sama-sama tidur di ranjang, tetapi tetap menggunakan selimut masing-masing. Wira belum tidur, tetapi juga tidak memikirkan hal mesum. Dia hanya termenung sambil menatap langit-langit yang gelap. Wulan bertanya dengan hati-hati, "Suamiku, kamu lagi sedih?" "Sedikit," Wira bertanya. "Wulan, menurutmu dunia ini bisa berubah nggak? Berubah jadi dunia di mana semua orang bisa makan kenyang, punya baju, nggak ngidam daging lagi. Anak-anak juga bisa belajar, sedangkan orang yang sakit bisa berobat. Semua orang nggak perlu khawatir soal kekacauan lagi." "Nggak bisa." Setelah terdiam sesaat, Wulan mengatakan alasannya. "Suamiku, yang kamu bilang itu persatuan dunia yang belum bisa tercapai sampai sekarang." Wira tersenyum masam dan menjawab, "Benar juga. Dengan teknologi dan produktivitas zaman ini, mana mungkin persatuan dunia bisa tercapai?" "Teknologi." Wulan sangat kebingungan. Dia tertegun sejenak, lalu berbisik, "Suamiku, kamu sudah berubah jadi kayak orang lain." Wira langsung terkejut. "Apanya yang berubah?" Wulan menjawab dengan suara kecil, "Dulu, kamu sama sekali nggak peduli sama kerabat jauh seperti Paman Hasan, Danu, Dodi dan Sony. Sekarang, kamu malah begitu baik terhadap mereka dan sudah nggak merendahkan mereka lagi. Dulu, kamu juga memandang rendah kepala desa seperti Pak Budi, tapi malah takut banget sama mereka. Sekarang, kamu nggak peduli lagi sama mereka. Kamu sudah berubah. Sekarang, kamu memperlakukan orang sebagaimana mereka memperlakukanmu." Wira sangat terkejut akan pengamatan Wulan yang begitu cermat. Dia pun bertanya, "Apa kamu suka sama aku yang sekarang? Ayo masuk ke dalam selimutku."